Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiani Makmur dengan NIM 4520043035. Adapun saya dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Besoa Makassar. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas MIT dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4, yaitu mengenai bangunan bentang lebar. Adapun judul dari tugas saya yaitu Perancangan Pelabuhan Penumpang Kota Makassar dengan pendekatan Green Architecture. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai perancangan pembangunan, ada baiknya kita mengetahui dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pelabuhan itu. Nah, pelabuhan merupakan suatu tempat yang terdiri dari daratan dan perairan, di mana di sekitarnya terdapat batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan lainnya, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Nah, yang dimaksud pelabuhan penumpang itu sendiri, atau biasa juga disebut sebagai terminal penumpang, adalah suatu pelabuhan yang memang dipenuhi oleh penumpang yang naik turun kapal, di mana pelabuhan ini dilengkapi dengan fasilitas orang yang akan bepergian, seperti ruang tunggu, toilet, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke pendekatan arsitektur yang dipilih, yaitu adalah Green Architecture. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Green Architecture? Nah, Green Architecture atau biasa juga disebut sebagai arsitektur hijau, yaitu adalah salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan, di mana beberapa poin pentingnya seperti meminimalisir konsumsi sumber daya alam, efisiensi energi, penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan, dan material non polusi serta daur ulang. Nah, di dalam Green Architecture ini terdapat beberapa prinsip arsitektur hijau, yaitu pertama adalah pembangunan yang berkelanjutan, kedua pelestarian air, ketiga peningkatan efisiensi energi, keempat bahan bangunan terbarukan, dan kelima yaitu adalah kualitas lingkungan dan ruangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan yang berkelanjutan dalam prinsip Green Architecture itu? Nah, pembangunan yang berkelanjutan ini merupakan sesuatu yang diusahakan di mana kita kembali melestarikan bangunan yang ada dengan lingkungan sekitar kita, di mana misalnya tersedianya tempat penampungan tanah, taman di atas atap, penanaman pohon di sekitar bangunan pun juga sangat dianjurkan. Kemudian kedua, pelestarian air. Nah, yang dimaksud dengan pelestarian air ini yaitu dilakukan dengan berbagai cara, termasuk diantaranya yaitu pembersihan dan daur ulang air bekas serta pemasangan bangunan penampung air hujan. Selain itu, penggunaan dan persediaan air pun juga harus dipantau secara berkelanjutan. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi energi. Nah, di sini yang dimaksud adalah misalnya yaitu kita membuat layout dengan orientasi bangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan musim, terutama pada posisi matahari, yang dimana dari posisi tersebut mungkin kita bisa memanfaatkan sinar matahari yang ada, misalnya sebagai cadangan energi listrik. Kemudian selanjutnya yaitu bahan bangunan terbarukan. Nah, di sini maksudnya adalah dalam material yang digunakan dalam arsitektur hijau itu diusahakan harus menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau bisa juga dengan menggunakan bahan terbarukan, sehingga membutuhkan sedikit energi untuk diproduksi. Oleh karena itu, bahan bangunan ini idealnya adalah bahan bangunan lokal dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya, di mana sifat bahan bangunan yang baik dalam arsitektur hijau itu adalah bahan mentah tanpa polusi yang dapat bertahan lama dan juga bisa atau dapat didaur ulang kembali.
Kemudian prinsip terakhir yaitu mengenai kualitas lingkungan dan ruangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam arsitektur hijau, biasanya dalam ruangan itu juga harus diperhatikan beberapa hal yang mungkin mempengaruhi bagaimana pengguna dalam sebuah ruangan itu, di mana hal ini seperti penilaian terhadap kenyamanan dalam sebuah ruang yang meliputi ventilasi, pengendalian suhu, dan penggunaan bahan yang tidak mengeluarkan gas beracun. Mungkin itu penjelasan dari beberapa prinsip dari konsep green arsitektur. Kemudian masuk ke proses perancangan. Nah, adapun lokasi dalam yang dipilih dalam perancangan pelabuhan Kota Makassar, di mana berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, maka terpilihlah lokasi site, yaitu berada pada Jalan Nusantara nomor 378 Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, yang dimana lokasi ini adalah lokasi yang tepat dalam perancangan pelabuhan penumpang Kota Makassar, dikarenakan lokasi ini memang juga sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Kemudian selanjutnya masuk ke konsep program ruang. Nah, di konsep program ruang ini kita akan menganalisis mengenai siapa-siapa saja pelaku dalam bangunan pelabuhan penumpang Kota Makassar ini, di mana dari pelaku itu akan didapatkanlah kebutuhan ruang. Nah, dari kebutuhan ruang ini nantinya akan dianalisis mengenai besaran ruangnya. Nah, dari besaran ruang ini nantinya akan diperoleh bagaimana besaran ruang dari kebutuhan ruang yang diperoleh dari aktivitas atau kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh pelaku atau pengguna bangunan. Nah, di mana dari besaran ruang ini nantinya kita akan menganalisis atau memperoleh hubungan antar ruangan-ruangan tersebut, di mana dari hubungan tersebut kemudian akan kita ketahui bagaimana hubungan antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, yang dimana hal ini dapat membantu kita dalam menentukan atau dalam pembuatan dena nantinya. Kemudian di mana di sini dapat kita lihat terdapat beberapa pelaku kebutuhan ruang, yaitu pertama ada pengelola, kemudian ada penumpang, kemudian ada penjemput atau pengantar, serta penyewa usaha yang ada pada pelabuhan penumpang tersebut, di mana dari kebutuhan-kebutuhan ini atau dari aktivitas-aktivitas pelaku tersebut kemudian muncullah beberapa kebutuhan ruang yang diperlukan, di mana ini dapat kita lihat besaran-besaran ruangnya. Nah, di mana dari besaran ruang ini kemudian kita akhirnya memperoleh total keseluruhan kebutuhan ruang, yaitu sebesar 25.885 meter persegi. Nah, dari dari kebesaran ruang ini kita masuk ke hubungan antar ruang. Nah, di mana di sini telah saya analisis hubungan antara ruang-ruangan yang ada tersebut, di mana di sini dapat kita lihat hubungan-hubungan ruang tersebut, di mana dapat kita lihat hubungan erat atau tidak eratnya hubungan dari ruang-ruangan tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada konsep site. Nah, di konsep site ini kita kembali melakukan analisis terhadap beberapa hal. Nah, di sini saya menganalisis mengenai pencapaian, zonasi dan sirkulasi pada site. Nah, pertama yaitu analisis pencapaian. Nah, di analisis pencapaian ini kita analisis yaitu mengenai letak main entrance dan side entrance dari site. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di mana dapat kita lihat pada gambar
yaitu kendaraan di sekitar tapak lumayan padat, di mana dengan lebar jalan sebesar 10 meter. Di mana jalur ini terletak pada Jalan Nusantara nomor 378, Butung, Kecamatan Wajo, di mana jalan ini merupakan satu-satunya jalur yang dapat digunakan untuk mencapai Said. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata untuk mencapai Said itu hanya ada satu jalan yang dapat kita gunakan, di mana jalan ini yaitu adalah Jalan Nusantara nomor 378. Nah, berdasarkan hal tersebut, kemudian dibuatlah beberapa pintu masuk dan keluar, di mana di sini saya membedakan antara jalur masuk dan jalur keluar dari Said. Namun terdapat satu jalur masuk, di mana jalur masuk ini saya gabung antara jalur masuk keluar dan masuk dan keluar dari Said, di mana yaitu terdapat pada jalur masuk A, di mana jalur A ini merupakan jalur untuk truk sebagai penyedia bahan bagi penyewa usaha ataupun juga bagi keperluan pengelola pelabuhan, di mana jika terdapat alat-alat yang diperlukan dari luar, nah dari jalur inilah dapat dimasukkan alat-alat tersebut, gunanya untuk tidak mengganggu kegiatan utama dari pelabuhan, yaitu antara penumpang dan pengantar atau penjemput dari pelabuhan itu sendiri. Selain itu, dibuatnya jalur ini juga untuk meminimalisir terjadinya kemacetan atau crossing pada Said. Kemudian masuk ke jalur utama. Nah, jalur utama ini saya bedakan antara jalur utama masuk dan jalur utama keluar. Nah, di jalur utama untuk masuk ini yaitu atau pada jalur masuk C, dan jalur untuk keluar itu yaitu pada jalur yang berhuruf B. Nah, di jalur masuk ini atau C ini merupakan jalur masuk untuk masuk ke Said, di mana jalur ini di mana jalur C dan jalur B ini saya buat sama seperti sebelumnya, yaitu untuk meminimalisir terjadinya kemacetan atau terjadinya crossing di dalam Said. Selain itu juga untuk memperlancar alur sirkulasi pelaku bangunan di dalam Said, sehingga dibentuklah atau saya bagi jalur-jalur masuk dan keluar ke Said seperti pada gambar ini. Kemudian yaitu selanjutnya analisis zonasi dan sirkulasi. Nah, di analisis zonasi ini saya membagi beberapa bagian dalam set, yaitu terdapat beberapa area, di antaranya yaitu area terminal, servis, publik, area pengelola, serta sirkulasi yang ada pada tapak itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar, yaitu untuk area servis yaitu dengan berlambang warna hijau, kemudian untuk area publik berwarna kuning dan area pengelola berwarna merah, sedangkan untuk area terminal itu yang berwarna abu-abu, di mana sirkulasi sendiri yaitu yang berlambang warna putih, atau lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar atau slide ini. Kemudian untuk sirkulasi dapat kita lihat pada gambar, yaitu garis-garis panah yang berwarna biru untuk jalur masuk dan garis panah berwarna merah untuk jalur keluar. Selain itu juga di analisis sirkulasi ini untuk mendukung konsep pendekatan yaitu green architecture, di sini saya menggunakan atau melihat dari prinsip-prinsip arsitektur yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu misalnya dengan penanaman vegetasi di sekitar bangunan di sini, dimana di sini saya sudah menanam memberikan atau penggunaan vegetasi pada tapak selain sebagai estetika juga sebagai area hijau pada tapak, serta untuk mendukung konsep pendekatan green arsitektur itu sendiri. Selain itu, penggunaan vegetasi ini juga sebagai pemecah angin di dalam tapak. Kemudian yaitu penggunaan sel surya. Nah, sel surya ini saya gunakan atau saya letakkan pada lampu jalan di dalam Said. Nah, gunanya yaitu untuk
sebagai cadangan listrik, di mana kita ketahui set ini berada di daerah yang tropis ya, di mana di daerah tropis ini terik matahari itu sangatlah tinggi. Oleh karena itu kita manfaatkanlah sinar matahari tersebut, di mana ini juga didasarkan dari prinsip green architecture, yaitu dengan seminimal mungkin kita menggunakan listrik, di mana dengan menggunakan sel surya ini kita dapat mencadangkan penggunaan listrik atau menghemat penggunaan listrik yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu saya juga gunakan atau menyediakan sculpture rainwater collector, di mana ini merupakan sesuatu yang saya gunakan untuk menampung air hujan, di mana ketika terjadinya hujan di site, kita dapat menampung air hujan tersebut, di mana dari tampungan tersebut air tersebut pun nanti akan digunakan kembali untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian di sini saya juga menggunakan air mancur, di mana air mancur ini saya gunakan dengan maksud sebagai elemen estetika di dalam bangunan. Kemudian selanjutnya masuk ke konsep bentuk. Nah, di konsep bentuk ini kita menganalisis gubahan-gubahan massa serta tampilan bangunan kita nantinya. Di mana di sini saya mengambil pola-pola lengkung yang terinspirasi dari bentuk gelombang air. Nah, mengapa saya mengambil bentuk gelombang air? Nah, dikarenakan bangunan yang saya rancang ini merupakan bangunan pelabuhan, dan di mana bangunan pelabuhan ini letaknya itu atau pembangunannya itu berada dekat laut, di mana laut itu tidak jauh dari gelombang air. Nah, sehingga ini saya berpikir untuk mengambil adaptasi dari gelombang air tersebut ke dalam bentuk bangunan pelabuhan atau terminal penumpang nantinya. Dari sini pada gambar atau slide dapat kita lihat jelas proses-proses pembentukannya tersebut. Kemudian di sini juga saya jelaskan mengenai penggunaan material atap, yaitu atap glass reinforced concrete, di mana saya memilih material atap ini dikarenakan material atap ini ramah lingkungan. Selain itu juga kuat dan tidak mudah atau tahan terhadap korosi. Kemudian masuk ke konsep struktur. Nah, di konsep struktur ini kita menganalisis struktur yang akan kita gunakan pada bangunan kita nantinya. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar bahwa struktur yang saya gunakan adalah struktur space frame. Nah, struktur space frame ini merupakan sistem konstruksi rangka ruang dengan menggunakan sistem sambungan antar batang yang membentuk segitiga dengan join bola baja. Nah, di sini dapat kita lihat rangkanya pada gambar. Selain itu, dalam struktur space frame ini saya menggunakan sistem octaplate, di mana sistem octaplate ini merupakan suatu sistem yang memanfaatkan material bola hollow dan batang member silinder yang disambungkan dengan sistem las. Adapun untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar. Selain itu juga untuk struktur bawah saya menggunakan pondasi tiang pancang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.